Kita akan awali pelatihan pada hari ini dengan bernyanyi dari tim jemaat Yesus Dengar Doaku. Ayat 16b, demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini di awal pelatihan kami ini kami berdoa kepadamu karena kami percaya kekuatan yang daripadamu akan memenuhi hidup kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita lanjutkan kembali materi tes wawasan kebangsaan bagian yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka persiapan tes CPNS tahun ini ya, tahun 2021. Ya, kembali bertemu saya, nama saya Pagar Sianipar. Ya, lanjut. Hari ini saya akan membawakan materi Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang tentunya ini sering jadi momok ya, karena banyak pasal-pasal yang harus kita ingat. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengingat? Tidak ada cara lain atau jalan pintas. Kita harus membaca dan banyak berlatih sehingga bisa ingat. Oke, langsung hari ini saya mau coba langsung ke soalnya, mengevaluasi yang kemarin. Jadi teori nanti langsung dijelaskan dalam soal saja. Saya sudah menyiapkan 20 soal. Oke. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 ada 5 hal yang akan diujikan dalam soal
tes wawasan kebangsaan. Yang pertama menyangkut konstitusi, dalam hal ini pengertian, asal kata, begitu ya. Lalu jenis konstitusi, sifat konstitusi. Lalu yang keempat penyimpangan terhadap konstitusi. Dan yang terakhir amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini saya ambil sumbernya, rujukan saya yang pertama saya taruh di sini dari Undang-Undang Dasar 45 sendiri ya. Saya unduh dari situs UGM. Lalu yang kedua ini dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan sisanya soal tes CPNS yang banyak beredar ya di internet. Oke, lanjut. Sebelum kita bahas soal, ada satu slide tentang teori sedikit. Saya ambil dari situs Mahkamah Konstitusi. Pencerahan buat kita semua. Jadi konstitusi atau constitution sebenarnya berbeda dengan undang-undang dasar, Grundgesetz. Namun karena kekeliruan dalam pandangan umum mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Ini dari istilahnya ya, terminologi sebenarnya dua hal yang berbeda. Oke. Nah, kekeliruan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum yang penting itu ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Jadi oleh karena itu sering bercampur baur konstitusi dengan undang-undang dasar. Ya. Nah, yang tertulis ini adalah undang-undang dasar. Jadi konstitusi bisa saja tidak tertulis, begitu ya. Nanti kita akan lihat negara-negara, justru negara maju di Eropa yang justru tidak punya konstitusi. Dalam hal ini undang-undang dasar yang tertulis ya. Seperti kita. Oke, langsung kita bahas ke ada bagian poin terakhir. Pengaruh paham kodifikasi yang besar membuat setiap peraturan hukum yang penting itu harus ditulis. Konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Jadi konstitusi itu ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Nah, yang tertulis ini yang kita kenali dengan undang-undang dasar, Grundgesetz ya. Jadi konstitusi itu luas sekali, mencakup konstitusi yang tidak tertulis. Ya. Seperti apa itu nanti kita lihat dalam soal ya. Oke, cukup. Oke. Kita kembali bahas ya. Oke. Yang pertama, konstitusi dari segi yang mendasar asal kata atau etimologi ya. Jadi indikator yang pertama dapat menjelaskan etimologi atau asal kata konstitusi. Ya. Ini soal nomor 1. Istilah konstitusi berasal dari kata konstituer yang berarti membentuk. Kata membentuk memiliki maksud membentuk suatu negara. Kata konstituer berasal dari bahasa apa kira-kira? Teman-teman? Oke. Ada Latin, Inggris, Belanda, Prancis, Jerman. Jawabannya adalah ya, Prancis. Ya. Kita tahu Prancis punya sejarah yang panjang juga ya. Pernah mengalami masa monarki ya, akhirnya terjadi revolusi. Kita kenal revolusi Prancis abad ke-18. Jadi kata itu terambil dari bahasa Prancis. Oke, konstitusi. Dari konstituer. Kalau mau dicari akarnya lagi sebenarnya dalam sejarahnya kita akan kembali ke zaman Yunani kuno ya. Ketika zaman polis ya, dua polis besar
yang terkenal ya, Athena dan Sparta, dan yang polis atau negara kota yang demokratis adalah Athena. Nah, Politeia dari bisa merujuk ke sana, tapi kalau konstitusi itu sebenarnya diambil dari bahasa Prancis ya. Oke, yang kedua indikatornya menjelaskan tujuan konstitusi. Nah, soalnya seperti ini. Berikut ini bukan merupakan tujuan konstitusi yang prinsipil menurut C.F. Strong, adalah untuk A. menjamin hak-hak yang diperintah, B. membatasi kewenangan tindakan pemerintah, C. membagi atau memisahkan kekuasaan pemerintah. Ini benar ketiganya. Lalu mengatur terciptanya kontrol mutlak pada penguasa. Nah, tidak boleh ya ada kontrol mutlak ya. Pasal 1 pemerintah atau penguasa selalu benar. Pasal 2 jika pemerintah salah lihat pasal 1. Nah, itu zaman monarki ya, kerajaan, kekuasaan yang absolut. Tidak ada yang bisa mengontrol. Ini mutlak dipegang penguasa ya. Dia eksekutif, dia legislatif, dia yudikatif begitu ya. Nggak ada lagi gitu ya di zaman modern ini. Oke, kalaupun ada sistem kerajaan, sekarang sudah ada bentuk monarki konstitusional ya. Jadi kepala negara bisa raja, sultan, ratu, tapi kepala pemerintahannya dipegang misalkan perdana menteri begitu ya. Jadi ada pembagian kekuasaan. Oke, yang E merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jadi kecuali atau yang bukan tujuan konstitusi adalah D ya, mengatur terciptanya kontrol mutlak para penguasa. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Nah, indikatornya menjelaskan sejarah konstitusi. Nah, tentunya tidak hanya konstitusi yang tertulis negara kita, Undang-Undang Dasar 45 ya. Kita perlu tahu juga sejarah konstitusi di dunia ya, yang menjadi rujukan kita juga ya. Oke, dokumen yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris adalah, mungkin kalian pernah dengar ya, apakah Trias Politica, Bill of Rights, Magna Carta, Parliament Act, Piagam Hammurabi. Oke, dari namanya itu udah pasti namanya nggak mungkin berbau Inggris ya. Dan juga A ya, ini istilah bukan bahasa Inggris begitu ya. Jadi antara B, C, dan D dari namanya. Nah, aku Trias kita bahas dulu. Yang paling tua di sini Piagam Hammurabi ya, 17 abad sebelum Masehi ini ya. Raja Hammurabi di kerajaan Babilonia punya hukum ya, peraturan. Ini salah satu hukum tertua ya. 17 abad sebelum Masehi. Lalu Bill of Rights itu lalu abad ke-13 ini Magna Carta yang dimaksud ya. Nah, Magna Carta yang tertua ya di Inggris ini yang mengatur hak-hak asasi rakyat Inggris. Nanti Bill of Rights itu abad 17 ya. Lalu Parliament Act abad 20 ya. Jadi yang paling tua di sini Magna Carta yang mengatur hak asasi rakyat Inggris. Oke. Makanya rekan-rekan sekalian bisa terlihat ya peradaban sebuah bangsa dari produk hukumnya ya. Mereka sudah sangat tua sekali ya, Inggris abad 13. Ini kita masih
eh, kita ketahui ini masih kerajaan Singosari, ini belum muncul ya. Singosari 1222 ya sampai 1292. Ini zaman Ken Arok ya. Beberapa generasi saling bunuh, balas dendam ya. Jadi masih belum ada aturan hukum ya. Kita masih zaman kerajaan yang jauh tertinggal dibanding Inggris. Jadi wajar saja kalau Inggris peradabannya maju sekali ya dalam hal ini ya, bagaimana mereka menata hukum dan politik mereka ya. Ya, itu nomor 3 sejarahnya. Oke, kita nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Indikatornya menjelaskan sifat konstitusi. Nah, konstitusi yang mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang istimewa atau dengan persyaratan yang berat adalah jenis konstitusi apa ya? Kita lihat rigid, pilihannya tertulis, fleksibel, konvensional, tidak tertulis. Kalau susah diubah berarti kan dia tidak luas ya, tidak fleksibel. Lawan dari fleksibel kaku. Jadi kata lain dari kaku di sini rigid ya. Rigid. Ini istilah dari bahasa Inggris ya. Jadi rigid sekali sehingga susah diubah. Nah, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 juga punya mekanisme yang cukup berat untuk diubah ya. Ada aturan mainnya ya. Sebagian ada persyaratan jumlah anggota MPR yang mengusulkan sehingga konstitusi kita bisa diubah, dan juga jumlah sidang yang memenuhi quorum, juga ada jumlah nominal minimalnya ya, sehingga sidang istimewa yang mengubah Undang-Undang Dasar 45 sah, legal menurut konstitusi kita. Oke, lanjut. Nomor 4 sudah kita bahas. Jadi ada tertulis, tidak tertulis, tadi seperti sudah dibahas di awal. Ini sifatnya jadi rigid atau fleksibel. Jadi kalau kita bisa dikatakan Undang-Undang Dasar 45 bisa dikatakan cukup rigid ya, tidak terlalu susah sekali sebenarnya, tapi terkait dengan kondisi politik juga ya, situasi, karena memang di parlemen kita karena kan jumlah anggota MPR itu kan paling banyak ya, lebih dari 2/3 itu adalah anggota DPR, dan komposisi anggota DPR kita ketahui tidak ada yang mayoritas atau di atas 50% ya. Kita ketahui justru di bawah 20% ya. Partai yang mendapat suara terbanyak, kursinya paling banyak di DPR itu tidak kurang dari 20%. Jadi memang tergantung kondisi politik juga ya. Kalau dia ada partai yang dominan di parlemen mungkin akan lebih mudah untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi tampaknya agak sulit dengan situasi sekarang ini, karena tidak, di zaman reformasi tidak ada lagi partai yang di atas 50%. Oke, nomor 4 sudah. Kembali kita lanjutkan ke nomor, ya jawabannya A, rigid. Ke nomor 5. Ya, indikatornya menjelaskan contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Wah, ternyata ada ya. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah, ayo coba tebak, ini negara-negara maju yang saya tulis.
A. Jerman dan Kanada, B. Inggris Kanada, C. Belanda dan Inggris, D. Prancis dan Kanada, E. Spanyol dan Portugis. Nah, jawabannya itu di negara Eropa, terutama di Eropa Utara yang maju, lalu satu lagi di Amerika Utara. Jadi jawabannya adalah Inggris dan Kanada, B. Kalau ditanya lebih lanjut, waduh, hebat banget ya, negara maju seperti Inggris kok tidak punya konstitusi tertulis atau undang-undang dasar seperti kita. Emang dia nggak ada undang-undang? Nggak juga ya, nggak begitu. Tapi mereka punya sejarah yang panjang dalam konstitusi mereka. Kita ketahui tadi abad 13 ada Magna Carta yang sudah mengatur hak asasi manusia rakyat Inggris. Jadi mereka konstitusi mereka yang tidak tertulis itu hadir dalam tiap dokumen-dokumen hukum mereka. Itu yang saya baca penjelasannya dari situs Mahkamah Konstitusi. Dan satu lagi Kanada. Ya, jadi dua negara besar ini tidak punya konstitusi tertulis seperti kita. Ini kalau diterapkan buat Indonesia gawat ya. Ada konstitusi tertulis saja masih dilanggar, apalagi tidak ada. Iya. Seperti ada kalimat sindiran ya, hukum dibuat untuk dilanggar. Pastinya itu salah ya. Ya karena terlalu banyak pelanggaran yang terjadi, mungkin jadi mereka antipati dengan keberadaan atau tujuan hukum. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Hukum itu perlu ya. Karena jika tidak ada maka kita akan menderita ya, karena kebebasan kita akan dilanggar oleh kebebasan orang lain ya, kebebasan yang tiada batas jika tidak ada hukum. Ya itu teman-teman, nomor 5 cukup jelas ya. Jadi Inggris, Kanada tidak punya konstitusi tertulis, tapi jangan anggap mereka negara yang tidak beradab ya. Mereka sangat beradab ya, peradaban mereka maju ya. Bagaimana mereka sangat intelektual. Kepala sekolah saya beberapa tahun lalu ke Inggris studi banding begitu ya, dan salah satu cerita kecil yang menarik dia lihat, di mana-mana orang membaca buku ya, di bus kota, menunggu pesanan di rumah makan cepat saji, semua membaca buku. Jadi kita ngerumpi ya atau pegang handphone mungkin ya, tapi pegang handphone sekarang bisa juga baca sesuatu yang mencerahkan kita ya. Jadi wajar Inggris punya peradaban yang jauh. Tadi kita lihat abad 13 mereka sudah memikirkan hak asasi manusia ya, perlindungan hak asasi manusia lewat yang namanya Magna Carta tadi ya, abad 13. Oke, nomor 6. Indikatornya adalah menjelaskan contoh penyimpangan konstitusi. Ketika periode awal kemerdekaan Indonesia, terjadi beberapa penyimpangan terhadap Undang Dasar 1945. Bentuk penyimpangan konstitusi tersebut adalah, ini berarti penyimpangannya awal-awal ya, awas terjebak dengan pilihannya. Semuanya terlihat benar ya, jika kita tidak membatasi lihat periode atau kurun waktunya. Oke, yang A, pembentukan lembaga-lembaga dipimpin oleh presiden. Nah ini zaman demokrasi terpimpin ya. Soekarno pernah mengangkat dirinya sebagai ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung ya. Nomor 2, pembentukan DPA dan MA oleh dan berdasarkan ketetapan presiden. Jadi agak ironi ya, bagaimana mungkin Dewan Pertimbangan Agung presiden, Dewan Pertimbangan Agung yang memberi nasihat kepada presiden justru diketuai oleh presiden. Presiden menasehati dirinya sendiri. Tapi itulah situasi pada waktu itu ya. Soekarno mengambil kendali penuh karena kecewa dengan kebuntuan politik pada waktu itu ya. Salah satunya lahirnya dekret 5 Juli 1959, kegagalan konstituante
membentuk undang-undang dasar dan juga kondisi politik banyak konflik politik sehingga kabinet tidak stabil ya, silih berganti ketika sistem kabinet parlementer ya, sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer. Nah, ini yang benar. Karena usia kita beberapa bulan, tadinya kita yang menganut sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memimpin kabinet ya, memilih, mengangkat menteri ya. Nah, pada waktu itu beberapa bulan kemudian kita tahu Oktober 45 Perdana Menteri kita yang pertama, Perdana Menteri paling termuda di dunia, Sultan Syahrir, berusia 42 tahun ya, dipilih menjadi Perdana Menteri kita yang pertama. Jadi memang akhirnya terjadi perubahan sistem ketatanegaraan. Tadinya kita sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden sekaligus. Kita beralih, akhirnya Oktober 45 ada Perdana Menteri yang mengepalai kabinet, yaitu Sultan Syahrir yang pertama. Jadi jawabannya adalah C. Jadi beberapa bulan saja kita sudah melanggar konstitusi kita ya. Tapi karena situasi ya, yang pada waktu itu mengizinkan hal itu ya. Karena kalau kita ketahui beberapa hari setelah kita merdeka, kan sidang panitia persiapan kemerdekaan ya, atau kita kenal PPKI, Soekarno dan Hatta dipilih secara aklamasi menjadi presiden dan wakil presiden tepat pada sidang panitia persiapan kemerdekaan itu ya, pada tanggal 18 Agustus. Nah, nanti sidang kedua tanggal 19 Agustus, sidang ketiga 22 Agustus, Soekarno mengusulkan partai PNI yang dia dirikan, Partai Nasional Indonesia, menjadi partai tunggal ya. Nah, Hatta tidak setuju, nanti membuat maklumat pemerintah di November, jadi sistem multipartai. Jadi inilah perbedaan antara Soekarno dan Hatta. Hatta sangat taat asas karena memang dia kuliah di Belanda, dia ikuti sistem ketatanegaraan yang demokratis, sedangkan Soekarno mengenyam pendidikan di Indonesia, yang penting tujuannya tercapai, seringkali menabrak aturan. Prinsip negara demokrasi begitu ya. Soekarno mau satu partai awalnya. Ya, karena waktu itu negara baru berdiri memang. Tapi Hatta tidak ingin. Oke, jadi jawabannya adalah C, di awal-awal perubahan presidensial menjadi parlementer. Nanti Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu karena tidak menyetujui rancangan APBN ya. Nanti juga konstituan itu dibubarkan lewat dekret 5 Juli, dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, pembentukan MPRS, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Betul, waktu itu penyimpangan zaman demokrasi terpimpin sejak tahun 59. Soekarno nanti mengangkat juga ketua MPRS menjadi menteri. Harusnya itu lembaga tertinggi negara. Presiden adalah mandataris MPR yang diberikan mandat oleh MPR, pada waktu itu MPRS ya, sementara. Jadi presiden tidak boleh harusnya ya menjadikan MPRS di bawah struktur lembaga kepresidenan ya, karena ketua MPRS menjabat juga merangkap sebagai menteri. Nah, itulah situasi pada waktu itu ya. Terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tapi di awal adalah presidensil ke parlementer. Oke, cukup. Sekarang kita beralih ke nomor 7. Ya, jadi 6 jawabannya C. Nomor 7, indikatornya menjelaskan contoh penyimpangan konstitusi. Masih sama ya. Cuma saya buat soal yang kontekstual saat ini ya, yang sedang sekarang beberapa minggu ini sering dikutip atau diperdengarkan oleh pemerintah ya. Oke, soalnya sangat kontekstual nih, saya buat sendiri nih.
larangan mudik tahun 2021 ini oleh pemerintah sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang berisi, ini saya kutip apa adanya ya, tapi di awal saja dari kalimat pertama ini, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal. Jadi orang mudik berarti kan dia pengen memenuhi kebutuhan batiniah dia ya, bertemu kampung halamannya ya, sanak saudara, famili, orang tuanya ya. Kok dilarang? Wah, ini bertentangan dengan hak asasi dong. Masa pemerintah yang menyepakati konstitusi dia juga yang melanggar? Tapi harus dibaca sesuai konteksnya ya. Oke, itu mungkin sampai di sini benar ya. Tapi ada kalimat kedua. Namun pemerintah bertindak sesuai dengan adagium keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Adagium tersebut adalah istilahnya ya, dalam bahasa asing tentunya ya, biasanya dalam bahasa Latin. Adagium itu semacam pernyataan yang kebenarannya sudah terbukti begitu ya, atau dipercaya ya, berangkat dari kenyataan-kenyataan fakta di lapangan. Oke, in dubio pro reo ini artinya ketika hakim ragu, alat buktinya misalnya nggak cukup ya, kan minimal 2 alat bukti, kesaksian korban, kesaksian ahli. Nah, jika hakim bingung untuk memutuskan di peradilan, maka ada istilah ini in dubio pro reo, artinya jika hakim bingung, buatlah keputusan yang menguntungkan terdakwa. Ya, lebih istilahnya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi, hakim justru menghukum seseorang yang tidak terbukti bersalah, bukti-buktinya tidak cukup, jadi hakim berdasarkan keyakinannya saja memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan vonis. Jadi ini tidak sesuai dengan istilah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kemudian Vox Populi Vox Dei ini sering didengar, suara rakyat adalah suara Tuhan, jadi bukan ini jawabannya. Fiat justitia ruat caelum, artinya hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Ya, kalaupun koruptornya menteri, keluarga presiden, kalau dia bersalah harus ditegakkan tanpa pandang bulu ya. Itu artinya. Lalu yang keempat, ubi societas ibi justitia, di mana ada masyarakat ya, sosietas ya, di situ ada hukum ya. Pasti masyarakat yang beradab, yang tertib, harus ada hukum yang mengatur. Seperti di Alkitab katakan, kalau tidak ada apa istilahnya, rusaklah sebuah bangsa gitu ya. Kalau tidak apa istilahnya, saya lupa istilahnya di Alkitab ya, tidak ada, bukan tidak ada hukum ya, tapi ada istilah di Alkitab di Perjanjian Lama ya, rusaklah sebuah bangsa kalau kita tidak ada nubuat ya, tidak ada nubuat, tidak ada aturan ya, karena waktu itu bangsa Israel adalah bangsa teokrasi yang dipimpin langsung oleh Tuhan ya, dan Tuhan memilih pemimpin bangsa Israel Musa, tapi Musa hanya perpanjangan Tuhan. Negara itu nggak ada lagi ya teokrasi. Jadi jawabannya itu adalah yang E, salus populi suprema lex exto. Jadi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi mengapa harus pakai masker, harus menjaga jarak, bepergian harus ada, tadinya rapid test, sekarang swab begitu ya, tanda bebas dari COVID, surat keterangan
Nah, itu semua demi keselamatan rakyat. Jadi inilah hukum tertinggi. Jadi konstitusi, kata Menko Polhukam kita, bisa dilanggar demi keselamatan rakyat. Tanda petik ya, bukan berarti pemerintah jadi negara tiran yang bertindak melampaui hukum. Artinya hukum yang dia buat pemerintah bersama wakil-wakil rakyat ya, itu bisa saja dalam situasi mendesak bisa dilanggar dengan pertimbangan keselamatan rakyat ya, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu. Jadi jangan disalah tafsirkan. Oke, cukup ya. Jadi larangan mudik itu demi ini ya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oke, nomor 8 di 7E, indikatornya adalah menjelaskan sejarah singkat beragam undang-undang dasar yang pernah berlaku. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, dijumpai ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku sebagai berikut. Kecuali A. Periode 18 Agustus 27 Desember 1949. Ini maaf tidak ada kata 45-nya ya. Jadi 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, betul. Lalu 27 Desember 1949 ketika kita menjadi bentuk negaranya RIS, Republik Indonesia Serikat, ketika Belanda mengakui kedaulatan kita ya. Hanya berlangsung kurang lebih 7 bulan, Soekarno mengakhiri era Republik Indonesia Serikat lewat pidato peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 50. Oke, C. Periode 17 Agustus 1950 hingga ya tadi ya, Dekret 5 Juli 1959. Ini betul juga ya. Karena nanti ketika 1950 itu ada UDS, Undang-Undang Sementara. Ya, hanya 9 tahun. Hampir 9 tahun. Nanti dibuat oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, sejak 5 Juli 1959. Tapi bukan sampai 11 Maret. Ini 11 Maret kan super semar, surat perintah 11 Maret. Ini nggak ada peristiwa hukum di sini, ini peristiwa politik ya. Ya tentunya nanti juga punya implikasi secara hukum ya. Surat itu ditetapkan menjadi ketetapan MPRS yang tidak diketahui surat aslinya di mana. Nah, yang betul Undang-Undang Dasar 1945 itu masih berlaku sampai sekarang. Hanya saja tahun 99 mulai diamandemen pertama kali. Nanti amandemen sampai 4 kali ya. Tahun 99, 2000, 2001, 2002. Jadi jawaban yang bukan atau kecuali adalah D. Oke, cukup jelas ya. Ini sejarah ini singkatnya perlu diperhatikan dengan baik. Oke, nomor 9. Indikator menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil perjuangan gerakan reformasi dimulai pada tahun, tadi sudah saya bahas, tentunya tahun 99. Jawabannya adalah B. Jadi setahun setelah reformasi. Jadi buah manis dari reformasi di tengah banyak konflik ya, korban berjatuhan, ini buah yang dapat kita nikmati adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang tentunya nanti banyak perubahan-perubahan yang kita ketahui, kita nikmati sekarang. Makanya kita bisa dapat presiden yang sekarang ini Jokowi, dari wali kota ya, dia merintis gubernur hingga presiden. Tentunya partai politik mencari orang-orang terbaik begitu ya, lewat pemilihan langsung. Mau tidak mau partai politik dipaksa untuk mencari kandidat terbaik. Ya kalau dulu susah ya,
Meskipun partai politik sampai sekarang belum direformasi seutuhnya, tapi setidaknya buah reformasi itu mendorong partai politik untuk melakukan perubahan-perubahan, sehingga banyak para pemimpin daerah, bupati, wali kota yang berlatar bukan politik tapi dijadikan calon kandidat oleh partai politik dan akhirnya terpilih. Cukup banyak ya, bahkan ada calon independen juga bukan dari partai politik yang menang, jadi diberi ruang untuk menjadi pemimpin di daerah. Jadi tahun 99 ya, jawabannya B. Nomor 10. Oke, ini sudah separuhnya. Indikatornya adalah menjelaskan lembaga yudikatif hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yudikatif itu berarti lembaga peradilan ya. Soalnya adalah lembaga yudikatif yang ditetapkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada aturan peralihan pasal 3 dan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 adalah apa kira-kira? Apakah Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi? Jawabannya adalah C. Saya kecepatan ya. Mahkamah Konstitusi ya. Jadi jawabannya C. Ini satu lembaga yang paling kita rasakan manfaatnya di zaman reformasi ini ya. Jadi ketika kita keberatan dengan satu undang-undang yang kita anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dia harus dapat di review, dikaji ya. Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi gratis ya, asal kita bisa membuat alasan pertimbangan hukum bahwa undang-undang yang dibuat DPR, yang kita pahami dulu sering undang-undang itu pesanan dari kelompok-kelompok kepentingan yang mencari keuntungan. Jadi undang-undang dulu ada beberapa, tentunya tidak semua ya, yang dipesan dibayar ya. Nah, itu dibatalkan ya, karena bertentangan dengan konstitusi kita yang tertinggi dalam hierarki kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Mungkin kalau teman-teman menyadari, salah satu teman-teman yang sudah punya pasangan ya, apalagi kalau pacarnya itu satu tempat kerja, kan dulu ada aturan kalau sepasang kekasih itu yang satu institusi tempat kerja, satu lokasi, mereka meresmikan hubungannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu menikah. Nah, biasanya kalau dia perusahaannya nggak punya cabang, dia harus keluar salah satunya. Syukur kalau perusahaannya punya cabang, kayak tempat saya bekerja ada lebih dari 70 cabang ya, bisa ditempatkan di tempat lain. Ada beberapa teman juga ya yang cinlok, jatuh cinta. Nah, pernah hal itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingat beberapa tahun lalu Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan peraturan tersebut ya. Jadi karena itu memang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kasihan banget ya, mereka sudah berkarir lama, karirnya udah bagus, kemudian akhirnya mereka sahabat menjadi pasangan suami istri, menikah, karirnya udah bagus tapi harus keluar karena mereka menikah. Nah, ini bertentangan dengan hak asasi manusia ya, masa dilarang jatuh cinta. Jadi itu salah satu produk Mahkamah Konstitusi. Tentunya banyak, saya sebutkan yang tentunya yang mudah diingat aja ya. Oke, jadi Mahkamah Konstitusi itu diatur ya dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, selambat-lambatnya dibentuk tahun 2003 ya, 17 Agustus. Oke, itu teman-teman cukup jelas. Lanjut ke nomor 11. Indikatornya adalah menjelaskan tata urutan perundang-undangan. Soalnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah apakah undang-undang, undang-undang Perpu, peraturan pemerintah PP, atau peraturan daerah perda tingkat provinsi atau perda kabupaten kota? Jawabannya adalah B,
undang-undang Perpu ya, garis miring artinya Perpu itu setingkat dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan prosesnya cukup lama, boleh inisiatif dari pemerintah diajukan ke DPR untuk dibahas lalu disahkan, ya boleh juga itu inisiatif dari DPR sendiri, begitu ya. Perpu itu bisa dikeluarkan oleh presiden ya, dalam tempo waktu tertentu harus ditinjau oleh DPR, bisa dicabut Perpu itu jadi mendesak ya. Jadi setingkat dengan undang-undang yang sifatnya darurat ya. Perpu itu dikeluarkan pemerintah tanpa melewati proses mekanisme yang cukup lama ya, harus dikaji di DPR. Nah, presiden bisa mengeluarkan Perpu. Nah, itu setingkat dengan undang-undang. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Yang paling tinggi undang-undang dasar, undang-undang atau Perpu, lalu di bawahnya ya peraturan pemerintah. Dan seterusnya ya, tingkat provinsi, kota. Oke. Sekarang nomor 12. Indikatornya menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Wah, ini udah ingat pasalnya. Teman-teman harus bedah itu ya. Tiap bab, pasal, ayat Undang-Undang Dasar 45 tentunya penting-penting ya. Memang cukup banyak yang penting. Jadi harus banyak berlatih. Oke, negara hukum itu ada di pasal 1 ayat 3. Ya, jadi jawabannya adalah C. Jadi negara kita berdasar, kalau ada istilah, teman-teman boleh nanti kalau ada soal istilahnya adalah Rechtsstaat ya. Ini bahasa, karena kita zaman Belanda banyak istilah-istilah Belanda yang kita adopsi. Bukan negara Maatstaat yang menganut negara kekuasaan, tapi Rechtsstaat ya. Makanya dahulu gelar sarjana hukum itu kan Mister ya di depan. Mister itu sarjana hukum sekarang ya, SH. Mister itu Master in Rechten. Hukum. Jadi Rechtsstaat. Pasal 1 ayat 3 yaitu jawabannya C. Nomor 13. Indikatornya adalah menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 tentang mekanisme pengambilan keputusan oleh MPR. Soalnya adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 3 dijumpai bahwa segala putusan Majelis Pemusatan Rakyat ditetapkan dengan suara, ayo, apakah aklamasi yang terbanyak, sepertiga anggota MPR, seperempat anggota MPR, atau musyawarah untuk mufakat? Tentunya yang E ini yang sangat ideal. Cukup lama tarik-menariknya enggak ya. Jadi MPR karena sebelumnya kan udah dibahas di tingkat DPR ya, usulan untuk misalnya perubahan konstitusi ya. Jadi Majelis Pemusatan Rakyat ini dalam pengambilan keputusannya dengan suara terbanyak. Ya, jawabannya adalah B. Ini musyawarah udah jarang ya, langka sekali nih. Ini salah satu nilai Pancasila yang sangat luhur diagungkan oleh para pendiri bangsa kita, tapi memang banyak kita tinggalkan ya. Cepatnya lewat mekanisme voting, suara terbanyak. Tapi suara terbanyak itu bukan sesuatu yang haram, dimungkinkan dalam situasi-situasi tertentu yang tentunya tepat menggunakan suara terbanyak. Agar tidak terlalu lama buntu ya kalau musyawarah. Oke, nomor 14. Indikatornya adalah menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewenangan MPR. Perhatikan data berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. 4. Menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kewenangan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ditunjukkan oleh nomor. Ya, jawabannya adalah pastinya jawabannya adalah GBHN enggak ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3 yaitu A.
Ya memang GBHN sudah tidak ada lagi, tapi memang ada usul saat ini mau dibuat lagi supaya pembangunan konsep bangsa dan negara kita berkelanjutan ya, tidak ganti presiden, ganti kebijakan besar ya. Jadi itu teman-teman. Oke, sekarang nomor 15. Oke, nomor 14 itu nomor 3 itu dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Impeachment ya, atau melengsarkan presiden dan wakil presiden tentunya tidak sembarangan ya. Dapat di sini ini wewenang ini boleh digunakan ketika presiden dan wakil presiden dianggap bertentangan atau melanggar Undang-Undang Dasar 45 ya, sebagai konstitusi kita yang tertulis. Itu teman-teman presiden kita pernah ya, yang beberapa tahun lalu ya, di zaman reformasi, Abdurrahman Wahid pernah di impeachment ya. Ya karena itu diawali dengan perseteruan dengan anggota DPR ya. Apakah presiden kita waktu itu belum sempat dibuktikan apakah melanggar konstitusi ya. Waktu itu situasi politiknya begitu ya, dinamis sekali, berseberangan dengan anggota DPR, presiden tidak ada dukungan dari DPR begitu. Oke, nomor 15 indikatornya adalah menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Soalnya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1 sebelum amandemen dituliskan presiden adalah orang Indonesia asli. Kemudian kata asli dihapuskan pada amandemen ke berapa nih? Kan cuma 4 pilihan. Yang pasti salah. Amandemen baru 4 kali. Berapa teman-teman? Teman-teman kalau sering ikuti diskusi politik hukum, pernah dibahas ini ya, di sebuah acara televisi yang terkenal ya, yang sekarang nggak ada lagi, saya nggak perlu sebut, banyak pakar hukum di sana. Itu amandemen ketiga ya. Kita bersyukur bangsa kita makin terus berbenah ya. Jadi memang negara Indonesia itu usianya sudah 75 tahun. Merdeka kita ketahui bersama 17 Agustus tahun 1945. Tapi sebagai sebuah bangsa kita masih berproses terus. Kalau meminjam istilah dalam buku Para Kitri Simbolon, menjadi Indonesia. Jadi memang Indonesia sebagai negara betul usianya sudah cukup lumayan lah ya, 75 tahun. Tapi kalau sebagai bangsa kita masih dalam proses. Kalau kita merujuk, ini amandemen ketiga itu terjadi tahun 2001, berarti bangsa kita ini masih dewasa muda ya, belum sampai 20 tahun ya usianya sebagai sebuah bangsa. Kalau mau merujuk pasal 6 ayat 1 yang sudah direvisi, jadi nanti kata asli dihapuskan karena dulu warga negara Indonesia itu ada yang keturunan ya, yaitu orang Tionghoa. Dulu kita sebut orang Cina, kita sangat rasis dulu. Sekarang sudah mengganti istilah Tionghoa. Mereka adalah suku yang sederajat dengan kita, suku Tionghoa ya. Makanya Imlek menjadi hari libur nasional. Kita mengakui eksistensi agama Konghucu, keberadaan saudara kita sebangsa dan setanah air, Tionghoa ya. Jadi orang Tionghoa boleh jadi presiden, wakil presiden sejak amandemen yang ketiga ini ya, pasal 6 ayat 1. Oke, lanjut nomor 16. Jadi jawabannya adalah C, ketiga. Nomor 16. Oke, masih berkaitan dengan syarat umum menjadi presiden dan wakil presiden. Indikatornya adalah menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang syarat umum menjadi presiden dan wakil presiden.
calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen adalah sebagai berikut, kecuali A. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya betul ya. Gus Dur pernah dulu hampir terganjal dengan syarat ini ya, tapi beliau tuh sangat cerdas, sangat pintar ya. Beliau mengatakan oke, jasmani saya terganggu tapi rohani saya sehat. Bagaimana dengan para pejabat yang koruptor? Jasmaninya sehat tapi rohaninya rusak katanya. Ya jadi ini sangat terbuka sekali ya tafsirnya ya. Beliau sangat cerdas sekali ya. Saya sangat kagum dengan Gus Dur ya, salah satu presiden kita yang sangat humoris. Kita kehilangan sosok seperti dia ya, bapak pluralisme ya, yang menaungi keragaman bangsa Indonesia, yang dapat penghargaan ya dari komunitas Tionghoa ya, bapak pluralisme ini ya, yang mengusulkan Imlek menjadi hari libur ya. Barongsai, perayaan Imlek boleh terbuka, dulu zaman Orde Baru tidak bisa. Oke, berikutnya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jadi kalau ada calon presiden dan wakil presiden pernah menerima kewarganegaraan lain, ini perlu diperjelas. Memang isu ini ada waktu itu tahun 2014, cuma sayang kurang dipertegas apakah beliau yang mendapat kewarganegaraan lain itu karena kehendaknya sendiri atau memang karena hadiah. Ini belum diperjelas waktu itu ya. Kemudian berusia minimal 40 tahun dan minimal SMA. Sebenarnya ini bukan syarat umum, ini syarat khusus yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam undang-undang dasar tidak ada ini. Tapi ini benar ya. Minimal 40 tahun dan ijazahnya minimal SMA. Dulu sempat ada usulan ijazahnya minimal S1, tapi ada beberapa calon presiden kita yang terganjal karena nggak punya ijazah sarjana. Ya, saya nggak perlu sebut, kalian tahu ya, tapi jangan menilai seseorang dari ijazahnya. Indonesia kan mabuk gelar ya. Kita tahu banyak orang-orang hebat yang mungkin mereka tidak punya gelar sarjana ya. Jadi ini memberi ruang juga ya, bukan hanya untuk dua calon presiden itu ya, Gus Dur dan Megawati yang belum dapat ijazah S1 begitu, tapi juga semua anak bangsa ini ya yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Dasar 45 boleh mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu yang keempat, warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Tidak pernah menerima kewarganegaraan gitu ya. Terakhir ada kasus beberapa waktu lalu nih di Papua ya, tahun ini calon bupatinya itu masih menang tapi berstatus warga negara Amerika ya. Ini sangat peristiwa buruk ya dalam penyelenggaraan pemilu kita, belum sempat tersortir. Harusnya disadar sendiri ya tanpa menunggu KPU ya, itu sebenarnya kesadaran. Berarti dia tidak punya sikap sebagai negarawan ya, nggak perlu diminta, nggak perlu dicek, harusnya sadar. Calon pemimpin masa harus diperiksa-periksa baru menunjukkan identitasnya ya. Lalu yang terakhir, tidak pernah mengkhianati negara. Wah ini juga mengkhianati negara ini juga tafsirnya juga perlu diperjelas ya. Apakah calon-calon partai-partai yang nanti akan mengusulkan dirinya menjadi presiden dan wakil presiden di periode mendatang terlibat kerusuhan-kerusuhan yang kemarin tidak menerima kekalahan dalam Pilpres. Saya tidak menunjuk satu tokoh ya, tapi siapapun mereka yang kelak nanti mengisi ini pasal yang ke ini ya, kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Jadi itu ya teman-teman, saya tidak menunjuk satu orang, tapi siapa saja kita harus taat konstitusi.
Oke, jawabannya adalah C, karena ini syarat umum yang syarat khusus yang diatur dalam undang-undang, tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi jawabannya C. Nomor 17. Oke, beberapa menit lagi pas saya 1 jam. Indikatornya adalah menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewenangan Presiden dalam pemberian gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Soalnya, berikut ini pernyataan yang benar terkait merupakan kewenangan Presiden yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 hasil amandemen adalah kita mulai dari jawaban E. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MPR. MPR tidak terkait hal ini ya. Yang memberikan ini cuma yang memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi. 2 diantaranya diberikan oleh DPR, 2 diantaranya lagi diberikan oleh Mahkamah Agung. Jadi E pasti salah. Lalu C juga pasti salah karena tidak terkait kewenangan DPR dan Mahkamah Agung. Jadi jawaban yang punya kemungkinan benar antara A, B, D. Yang D, Presiden memberikan amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Harusnya amnesti dan abolisi itu pertimbangan DPR. Nah, ini bersifat politik. Amnesti dan abolisi keduanya hampir sama ya, terkait masalah pidana yang bisa saja diantaranya ini terkait dengan rahasia negara. Nah, dalam hal ini DPR diminta pertimbangannya oleh Presiden. Tapi kalau untuk gerasi dan rehabilitasi terkait dengan masalah hukum, murni masalah hukum yang sudah divonis dalam meja hijau atau pengadilan, misalnya hukuman mati bagi teroris, hukuman mati bagi pengedar narkoba jaringan internasional. Nah, ini mereka bisa mengajukan gerasi peringanan hukuman dari pemerintah. Misalnya tadinya hukuman mati, ya Presiden akhirnya menyetujui, akhirnya mereka hukuman seumur hidup atau hukumannya diringankan begitu ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Gerasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, jadi teman-teman kuasai ini ya. Kalau DPR itu memberikan amnesti dan abolisi. Oke, nomor 18. Indikatornya adalah menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang jumlah anggota DPD. Soalnya adalah jumlah anggota MPR pada periode 2019-2024 mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 711. Yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Berikut ini bukan pernyataan yang benar terkait anggota DPD sekarang adalah A. Berjumlah 136 orang, betul. B. Berjumlah 4 orang dari tiap provinsi, betul. Sekarang jumlah kita 34 provinsi dikali 4 berarti 136. C. Setiap provinsi jumlahnya sama untuk tiap provinsi, betul. Bukan berarti kalau jumlah provinsinya jumlah penduduknya paling banyak, jumlah anggota DPD-nya banyak, enggak. Sama ya. Yang D, jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Betul, ini diatur dalam konstitusi kita. Dan yang terakhir yang salah, jumlah anggota DPD periode 2014 sampai 2019 dan 2019 hingga 2024 yang sekarang ini tidak mengalami kenaikan. Salah, dulu hanya 132 ya dari 33 provinsi. Sekarang kan sudah tambah 1 provinsi. Jadi bertambah menjadi 136. Jadi
anggota DPR dikurangi saja ya, 711 dikurang 136, maka anggota DPR sekarang adalah 575 atau naik 15 orang lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya ya. Anggota DPR hanya 560. Itu teman-teman, ini soal yang kekinian ya, siapa tahu ada yang tanya ya, jumlah anggota MPR saat ini. Jumlah dari anggota DPR ditambah anggota DPD. Nomor 19, oke, kita sudah mau di penghujung, 2 soal lagi. Indikatornya menjelaskan jumlah pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Berikut ini pernyataan yang benar terkait jumlah pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah tentunya jawabannya benar, 37 pasal. Ya, jadi jawabannya adalah 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Jadi, jawabannya itu terbalik. Jawabannya C, 37 pasal, ini salah nih, sorry. Jawabannya adalah D ya, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Ini harus dikoreksi ya. Jawabannya adalah D, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Nah, ini soal terakhir. Indikatornya menjelaskan penerapan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Ini soalnya saya ambil dari internet nih ya, saya ubah. Setiap penduduk dan warga negara Indonesia yang baik, kita perlu taat pajak. Taat pajak merupakan bentuk partisipasi kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal apa ya? Kemarin saya baru isi ini ya, SPT pajak ya. Kita diminta katanya denda 100.000 ya kalau perorangan gak ngisi terlambat ya, kemarin tanggal 31 Maret 2021. Oke. Mengenai pungutan pajak dan pungutan lain yang memaksa diatur oleh negara ya berdasarkan undang-undang itu ada di pasal 23A. Itu teman-teman, jadi kita udah di penghujung soal ini, soal terakhir. Saya mau mengingatkan tips dari saya, karena kita punya grup WA, mungkin bisa supaya kita ingat, bisa juga kalau mau buat kesepakatan, ini usul dari saya, tiap orang gak usah dikasih jadwal, sesekali menulis 1 pertanyaan tentang pasal Undang-Undang Dasar 45, terserah, yang lain boleh menjawab, mencari jawabannya. Dengan kita membuat pertanyaan kan, mau tidak mau kita membaca dan lebih ingat ya dibanding kita menjawab soal. Jadi emang lebih sulit membuat pertanyaan dibanding menjawab soal ya. Jadi teman-teman bisa, tips dari saya, membuat pertanyaan tentang Undang-Undang Dasar 45, coba dibagikan di grup WA, terserah siapa yang jawab ya. Dari 200 lebih orang itu yang respon mungkin hanya 1 orang, ya terserah responnya hari itu juga atau besok atau minggu depan, tapi jangan baper ya, pokoknya demi tujuan bersama. Kalau nggak ada yang jawab, jawab sendiri besoknya. Tapi beri waktu dulu teman-teman untuk memikirkan jawabannya. Jadi itu tips dari saya teman-teman. Saya juga dengan membuat soal, saya jadi ingat begitu ya, lebih ingat dibanding sekedar menjawab soal. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus